Baru-baru ini, Blue Beetle baru saja merilis poster perdana filmnya yang memperlihatkan sumber kekuatan sang superhero di DCU, yaitu alien scarab berwarna biru yang mengkilap. Jika kita melihat di dalam cerita komiknya sendiri, karakter Jamie Reyes alias Blue Beetle sebenarnya terbilang masih baru, di mana sepak terjangnya belum setenar dan sepengalaman dari Batman ataupun Superman. Sehingga kemunculannya di jagat sinema DCU nantinya cukup membuat banyak para penggemar menjadi penasaran, tanpa terkecuali juga nih para penggemar pendatang baru. Nah, jauh sebelum melihat debut perdananya nanti yang ada di DCU yang akan dirilis pada tanggal 18 Agustus tahun 2023, berikut ini DC Indonesia akan memaparkan beberapa fakta yang menarik bagi Blue Beetle yang perlu diketahui. Namun sebelum itu, ada baiknya nih kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Oh iya nih, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, ayo dong dukung dan support channel DC Indonesia ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Karena bakalan ada konten-konten yang menarik untuk dibahas pada channel ini, baik komik ataupun filmnya. Sekali lagi, terima kasih yang sudah subscribe. Kalian luar biasa, kan gitu. Inkarnasi Blue Beetle ketiga. Tidak seperti Batman ataupun Superman, Blue Beetle ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kedua pahlawan seperti itu. Ya, ini si Blue Beetle ini tidak familiar di mata kalangan penggemar baru. Tetapi karakter Jamie Reyes yang akan muncul di proyek DCU nantinya sebenarnya itu adalah inkarnasi. Ya, dia adalah generasi yang ketiga dari Blue Beetle yang sebelumnya, di mana perkembangan popularitasnya lebih terkini dan paling milenial di kalangan para penggemar pemula. Seperti yang aku sampaikan sebenarnya, ada dua karakter lain yang menggunakan alter ego Blue Beetle. Karakter yang pertama adalah Dan Jarrett, yang awalnya itu dia mendapatkan kekuatan super dari vitamin spesial yang disebut vitamin 2X sebelum DC Comics mengubahnya menjadi Secret Shockwraps. Nah, sedangkan Blue Beetle yang kedua adalah Ted Kors, yang sejak awal dia menggunakan ilmu sains untuk membuat berbagai peralatan dan senjata canggih. Kekuatan super dari alien scarab. Jika kita melihat komik Infinite Crisis yang dirilis pada tahun 2006, diceritakan nih si Jamie mendapatkan kekuatan supernya itu setelah bergabung dengan alien scarab bernama Khajiit. Khajiit ini adalah seekor kumbang berwarna biru dari luar angkasa yang diciptakan dari bangsa alien yang disebut The Rich, di mana alien tersebut ingin menaklukkan bumi. Namun ada satu kejadian nih, pada suatu saat tubuh si Jamie ini menjadi inang alien scarab kumbang tersebut, yang ternyata si Jamie ini berhasil menekan psikologi dan keinginan Khajiit dengan tekadnya yang sangat kuat. Saat dia berubah menjadi Blue Beetle yang terkenal karena armor exoskeletonnya itu, kekuatan fisik si Jamie ini bisa meningkat sampai berkali-kali lipat. Selain itu, dia juga bisa terbang serta mengeluarkan senjata plasma dan perisai energi yang sangat kuat sekali. Superhero Latin Amerika. Tidak seperti jajaran pahlawan super yang ada di DC Comics, meskipun kebanyakan juga nih yang berada di luar Amerika, Blue Beetle versinya si Jamie Reyes ini cukup menjadi sorotan. Selain kekinian, si Jamie Reyes berdarah dan warga dari Amerika Latin. Sebelum dia menjadi Blue Beetle, dia bahkan tinggal di El Paso, Texas, bersama kedua orang tuanya yang berasal dari Meksiko, di mana juga nih dia mempunyai dua sahabat yang bernama Brenda dan Peko, yang selalu menemaninya sepanjang dalam sejarah cerita Blue Beetle versi Jamie Reyes. Jamie bahkan sering berbicara dengan aksen Amerika Latin karena masih sering mengunjungi neneknya yang berada di Meksiko. Nah, dengan ciri khas Jamie inilah yang kemudian menjadi alasan yang dapat diandalkan untuk dapat diangkat ke film Blue Beetle, menjadikannya superhero Amerika Latin pertama yang ada di DCU. Dan bahkan nih, sutradara film Blue Beetle nantinya adalah warga Amerika Latin yang bernama Angel Manuel Soto, murid Ted Kors dan Peacemaker.
Awal kemunculannya di era komik DC Rabbids, Jamie dan Ted Kors alias Theodore Kors alias si Blue Beetle yang kedua sempat diceritakan saling bekerja sama, di mana dalam cerita itu si Jamie dibantu oleh Ted Kors untuk memahami karakteristik scarab yang menjadi sumber kekuatannya si Jamie yang menempel di tulang punggung belakangnya. Selain Ted Kors, si Jamie ini juga pernah mendapatkan mentor yang lain yang sudah cukup berpengalaman di DC Universe. Dia adalah Peacemaker yang sekarang ini terkenal karena sebagai anti-hero. Bila kita merujuk ke komik Blue Beetle volume ke-7 edisi yang ke-20, di situ dapat diceritakan bahwasanya Peacemaker membantu Jamie Reyes untuk dapat mempelajari dan bahkan memahami perannya sebagai pahlawan super yang harus menggunakan kekuatannya dengan benar. Dan juga nih, yang lebih diperhatikan oleh si Peacemaker kepada si Blue Beetle adalah menggunakan kekuatannya itu harus berlandaskan dengan hati nurani. Anggota Teen Titans. Kehadiran Blue Beetle Jamie Reyes pernah singgah di tim pahlawan super remaja Teen Titans. Meskipun hanya singkat selama bergabung dengan mereka. Pada saat bergabung dengan Teen Titans tersebutlah, dia itu sempat berteman dengan sejumlah superhero muda lainnya seperti Robin, Damian Wayne, Beast Boy, dan Raven. Salah satu kisah Teen Titans bahkan secara khusus menceritakan kerja sama Teen Titans yang melibatkan Blue Beetle Jamie Reyes ini adalah di saat mereka itu melawan musuh mereka yang bernama Black Beetle. Saking populernya kebersamaan Blue Beetle dengan Teen Titans, dia juga muncul sebagai anggota tim di film animasinya. Sepertinya akan sangat menarik jika suatu saat hari nanti kisah Blue Beetle bersama Teen Titans ini dapat diadaptasi pada masa depan DC Universe. Semoga saja nih DCU Bible-nya Guns dan Safran dapat melampiaskan atau mewujudkannya. Nah, itulah dia ada 5 fakta yang menarik dari Blue Beetle versi Jamie Reyes. Namun jika kita melihat ke komik Blue Beetle volume ke-8, ada fakta tambahan lainnya yang sepertinya harus dimasukkan. Seperti scarab Khajidah yang pernah menempati inang tubuhnya Jamie Reyes, ternyata ada sosok yang terlebih dahulu menempatinya jauh sebelum kehidupan modern manusia yang ada di bumi pada saat itu. Nah, sosok itu adalah Sky Witness, salah satu pemimpin dari suku Maya. Kemudian Blue Beetle Jamie Reyes juga pernah bergabung dengan tim Justice League International. Pertemuannya dengan Buster Gold melibatkan kedua karakter tersebut akhirnya akan menjadi persahabatan yang dekat. Ya, meskipun kisah Blue Beetle di DC Comics masih belum banyak nih, tetapi jika kemunculannya di DCU itu berhasil, sepertinya masa depan Blue Beetle ini akan menjadi jauh lebih cerah lagi. Tulis komentar kalian mengenai video ini, bagikan jika berkenan, dan sekali lagi jangan lupa subscribe, kan gitu.